Kamu terlihat terkejut. Huo Xiqian tersenyum, mengenakan kemeja putih dan celana hitam, dia tampak anggun dan anggun. Namun, untuk beberapa alasan, Huo Mian entah kenapa tidak menyukai orang ini. Itu adalah perasaan yang bahkan lebih kuat dari apa yang dia rasakan terhadap Hu Yanyan dan Hu Xi. Adapun bagaimana mereka berhubungan, itu hanya kekacauan yang panas. Ketika Ibu Hu Mian, yang Mirong, salah. Dia adalah seorang aktris daftar C yang hampir tidak terkenal, yang berspesialisasi dalam drama periode sejarah. Meskipun dia tidak terlalu cantik, dia cukup cantik, dan dengan memanfaatkan kesombongan masa muda, dia membuat beberapa pilihan yang buruk. Pada satu titik, dia adalah salah satu gundik Huo Shanghai, pewaris keluarga Huo yang termasyhur. Dia berpikir bahwa setelah dia melahirkan seorang anak, dia bisa menggantikan istrinya. Apa yang tidak ia duga adalah bahwa ia dan putrinya akan diusir dari rumah. Keluarga Huo juga tidak pernah mengakui anak perempuannya yang tidak sah. Huo Mian, Huo Xiqian adalah pewaris keluarga Huo saat ini, sebagai anak angkat dari istri Huo Shanghai, Yanya Huo, yang juga dikenal sebagai harimau betina, dia mendapat dukungan penuh darinya. Oleh karena itu, meskipun dia bukan anak kandung Huo Shanghai, dia masih menikmati status tinggi dalam keluarga. Di sisi lain, saudara kandungnya, Hu Yanyan dan Huo Xiyu, adalah anak-anak dari gundi kesayangan Huo Shengsai, Shen Jiani, dan sangat disayangi oleh ayah mereka. Pada masa lalu, Shen Jiani sempat menikmati ketenaran sesaat sebagai selebriti. Dia berhasil melampaui semua gundik lainnya dengan memanfaatkan berbagai cara dan kecerdasannya saat ini. Keluarga Huo hanya mengakui ketiga penerusnya secara terbuka, sedangkan untuk Huo Mian, tidak ada yang tahu tentang dia selain anggota keluarga Huo sendiri. Huo Xiqian telah memeriksa Huo Mian beberapa kali sendiri. Dia mencoba memberinya uang, tapi dia tidak pernah menerimanya. Sejauh yang dia ketahui, selain nama belakangnya, dia tidak memiliki hubungan lebih lanjut dengan keluarga Huo. Dia juga tidak pernah menganggap pria itu sebagai ayahnya. Dia lebih suka memberikan lebih banyak cintanya kepada ayah tirinya. Paman Jing, mengapa saya harus terkejut? Sangat normal bagi seseorang seperti Tuan Muda Huo untuk berada di tempat seperti ini. Huo Mian memberinya senyuman tanpa humor. Sebaliknya, bukankah seharusnya lebih mengejutkan Anda melihat kami orang biasa di sini? Huo Mian, sepertinya kamu punya sesuatu yang menentangku. Kenapa begitu? Dari apa yang saya ingat, saya sudah cukup baik kepada Anda. Selain itu, gelas di tangan. Huo Xiqian bergerak lebih dekat ke Huo Mian dan melanjutkan, berdasarkan posisi kita di dalam keluarga, Anda seharusnya memanggil saya kakak. Su Lingling duduk di sebelah Huo Mian, mendengarkan dengan tenang, bukan tempatnya untuk mengatakan apa-apa. Tuan Muda Huo pasti bercanda. Anda adalah pewaris keluarga Huo yang agung, dan saya hanya orang biasa. Dengan logika, apa kita harus menyapa satu sama lain sebagai saudara kandung? Mengenai saya yang memiliki sesuatu yang menentang Anda benar. Apakah Anda tahu, ada orang-orang di dunia ini yang benar-benar Anda benci sejak pertama kali melihatnya? Nah, kebetulan itulah yang saya rasakan terhadap Anda. Ketika Huo Mian selesai, dia berpaling dari Huo Xiqian, tidak memperhatikannya lagi. Dia menyentuhkan gelasnya ke gelas Yu Linling, tidak mau menyerah. Dia terus mencoba berbasa-basi dengan Huo Mian. Ayah sedang tidak sehat akhir-akhir ini. Jika Anda punya waktu, Anda harus pergi menemuinya. Beritahu saya jika dia meninggalkan dunia ini untuk selamanya. Karena dia telah menyumbangkan beberapa perenang untuk ciptaan saya 24 tahun yang lalu, saya bersedia menyalakan dupa di dekat makamnya. Komentar Huo Mian membuat Huo Xiqian terdiam. Wajahnya menjadi gelap dan tidak ingin mengundang lebih banyak pelecehan pada dirinya sendiri. Dia berbalik dan pergi. Setelah Huo Xiqian pergi, Su Lingling berteriak dengan telapak tangannya di mulutnya. Ya ampun. Gadis, itu luar biasa. Itu Huo Mian yang saya kenal. Kamu tidak menunjukkan belas kasihan. Bahkan kepada saudaramu. Saudara apa? Saya tidak pernah mengenalnya, merasa sedikit murung. Huo Mian meneguk lagi minumannya. Arga,
Rasanya menyenangkan melihatmu bertengkar dengan orang lain. Lidahmu masih setajam silet, sama tajamnya seperti dulu. Su Lingling tertawa. Saya pikir sikap keras kepalamu ini pasti yang membuat Kinco jatuh cinta padamu sejak awal. Mendengar ini, Su Lingling sepertinya menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Dia terbatuk, mengalihkan pembicaraan ke arah lain. Yang saya maksud adalah, bahkan Tuan Muda Huo mendapat cambukan verbal dari Anda. Anda luar biasa. Ajari aku caramu, guru besar. Saya sudah selesai menerima murid. Kanda Huo Mian sambil tersenyum lebar. Lihatlah dirimu, bertingkah kurang ajar. Sepertinya kamu sudah pernah magang sebelumnya, goda Zhu Lingling. Waktu yang dihabiskan untuk bermain-main dengan pacar selalu berlalu dengan cepat. Keduanya tidak akan pernah membuat masalah di tempat hiburan malam. Pada saat mereka menghabiskan minuman mereka, hari sudah larut malam. Mereka masing-masing naik taksi yang berbeda untuk pulang. Sesampainya kembali di apartemen sewaannya, Huo Mian berganti baju tidur dan mengirim pesan kepada Zhu Lingling. Aku sudah pulang. Lingling, bagaimana denganmu? Zhu Lingling langsung menjawab, sampai di rumah dengan selamat. Saya akan mandi. Segera tidur. Selamat malam. Saat Huo Mian hendak mematikan ponselnya, dia menerima sebuah pesan teks. Nomor itu diakhiri dengan 8866 yang dia kenali sebagai nomor Kincu. Sudah tidur. Dua kata sederhana. Namun, tanpa tahu mengapa, Huo Mian merasakan jantungnya bergemuruh di dadanya. Sudah 7 tahun sejak terakhir kali dia merasa seperti ini. Sungguh aneh. Setelah berpikir sejenak, dia segera menghapus pesan itu, mematikan telepon, dan pergi tidur. Di ujung telepon yang lain, di Hillside Manor, karena tidak melihat balasan, setelah beberapa saat, Kincu menyadari bahwa dia tidak akan menerima apapun malam ini. Mengetahui kepribadian Huo Mian, tidak mungkin dia akan mengiriminya pesan balasan. Sambil berdiri, dia berjalan menuruni tangga, berhenti di depan rak anggur. Dia mengambil sebotol anggur merah. Saat itu, langkah kaki yang berat terdengar dari belakangnya. Tanpa perlu bertanya, dia sudah tahu siapa orangnya. Cu, kemarilah sebentar. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Qin Yumin tidak bisa tidur nyenyak akhir-akhir ini. Terbangun di tengah malam, dia mendengar suara gerakan dari lantai bawah. Jadi dia turun untuk menyelidikinya. Seperti yang dia duga, putranya juga belum tidur. Kincu dengan tergesa-gesa menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri, lalu berjalan ke ruang tamu dan duduk di sofa. Dengan kepala menunduk, dia dengan lembut memutar-mutar gelasnya. Jubah malam biru tua yang ia kenakan memamerkan wajahnya yang terpahat dengan sempurna, matanya menunduk dan jari-jarinya yang panjang mengetuk-ngetuk sisi gelas anggur. Itu adalah pemandangan yang bisa memabukkan wanita manapun melihat putranya dalam cahaya ini. Qin Yumin merasakan keakraban yang aneh. Saya mendengar tentang pertemuan hari ini. Anda menolak rencana Grandfoot Manor. Ya, jawabannya sangat lugas. Kenapa? Qin Yumin menuntut, sedikit marah. Saya tidak menyukainya. Pak omong kosong. Bisnis tidak dilakukan berdasarkan suka dan tidak suka. Jika itu yang terjadi, JK pasti sudah bangkrut sejak lama. Cho, saya menyerahkan Dika kepadamu karena saya percaya padamu. Tapi kamu tidak boleh sembrono. Saya punya alasan untuk apa yang saya lakukan. Jika kamu tidak percaya padaku, lakukan saja sendiri. Kamu tahu bahwa aku tidak pernah tertarik dengan pekerjaan yang membosankan seperti ini sejak awal. Kamu, Qin Yumin, tidak bisa berkata-kata karena marah. Sesaat kemudian, Kincu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya menangkap cahaya sejenak. Ayah, apakah kamu masih ingat taruhan kita dari 7 tahun yang lalu? Tanyanya. Mendengar hal ini, Qin Yumin berhenti sejenak, tetapi tetap diam. 7 tahun yang lalu, dia bertaruh dengan putranya. Bertaruh untuk hal yang sangat penting. Apa yang ingin kamu katakan? Mengerutkan kening, Qin Yumin bertanya pada Kincu. Tidak banyak. Saya hanya ingin mengingatkan Anda bahwa saya telah melakukan semua yang Anda minta. Jadi bukankah sudah waktunya bagi Anda untuk membalas budi?
Waktu mendengar ini, ekspresi Kim Yumin menjadi gelap. Namun, pada akhirnya, dia hanya mengatakan ini, saya tidak peduli bagaimana caranya, tapi saya ingin kinerja kuartal ini meningkat 15%. Jika tidak, proyek Greenfield akan dimulai dan Anda akan diturunkan jabatannya, gusarnya. Jangan berpikir seperti itu, hanya karena kamu adalah anakku, aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Dengan itu, Kim Yumin berbalik dengan kasar dan pergi. Sangat mudah untuk melihat bahwa dia marah. Meskipun dia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang janji dari 7 tahun yang lalu, Kim Chu tahu bahwa ayahnya mengerti apa yang dia maksud. Mengenai performa Gika, ia berpikir, saya bisa meningkatkannya 15% dengan mata tertutup. Saya bertanya-tanya, mengapa ayah memberikan tugas yang tidak menantang seperti itu dengan begitu sungguh-sungguh? Pada pukul 5 pagi, Kim Chu terbangun oleh serangkaian suara berisik. Di depan pintu berdiri seorang pria paruh baya dengan setelan jas hitam. Di belakangnya ada 8 anggota unit polisi khusus dengan senjata di tangan. Dr. Kim, maaf mengganggu Anda. Ada keadaan darurat dan kami benar-benar membutuhkan Anda sekarang. Nih, ibu dan ayahnya terkejut dan bingung. Di sisi lain, ekspresi Kim Chu terlihat tenang. Beri aku waktu sebentar untuk berganti pakaian. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan ke atas. Tangannya dimasukkan ke dalam saku. Setelah putranya pergi, Nyonya Kim bertanya, pucat dan gemetar. Yumin, putra kita, apakah dia mendapat masalah dengan seseorang yang penting? Huo Mian tidak bisa tidur nyenyak pada malam sebelumnya. Dengan lingkaran hitam besar di bawah matanya, dia bangun dan membuat beberapa bubur tawar dan 2 telur dadar gulung yang dia bawa ke rumah sakit rakyat keempat. Untunglah dia bekerja pada shift malam hari ini, dan karena itu dia bebas di siang hari. Meskipun dia lelah, dia tidak bisa membiarkan Shixin mengabaikan pelajarannya untuk merawat ibu mereka. Bu, aku membawakanmu makanan. Singkirkan itu dari sini. Aku tidak akan memakannya. Yang Meirong masih mengamuk. Bahkan jika nafsu makanmu tidak begitu baik, kamu harus tetap memakannya. Ini benar-benar enak. Aku membuatnya sendiri, dan aku jamin itu bersih. Saya tinggalkan di sini, meninggalkan sarapan di atas meja. Huo Mian merapikan sedikit dan berjalan keluar kamar. Setelah Huo Mian pergi, Yang Meirong mengamati makanan di atas meja, dan perutnya menggeram pengkhianat. Dia melirik ke arah pintu. Melihat Huo Mian tidak kembali, dia segera mengambil makanan dan langsung masuk ke. Sebenarnya, meskipun Yang Meirong memiliki temperamen yang busuk, dia bukanlah orang jahat. Bukan berarti dia benar-benar tidak menyukai putrinya. Hanya saja, dia masih belum bisa melupakan kematian mendiang suaminya yang terlalu cepat. Di ruang praktek dokter, apakah ibu saya sudah membaik? Huo Mian bertanya dengan cemas. Kondisinya sudah membaik. Kami akan dapat memulangkannya dalam beberapa hari lagi. Namun, meskipun demikian, dia harus terus minum obat tekanan darahnya. Baiklah, terima kasih. Mendengar ibunya baik-baik saja, Huo Mian akhirnya bisa menghela nafas lega. Tapi biaya rawat inap yang Anda bayarkan tidak cukup untuk menutupi biaya lagi. Anda harus segera melunasinya, dokter mengingatkannya. Huo Mian sedikit terkejut karena ia baru saja membayar 7.000 yuan untuk biaya rumah sakit beberapa hari yang lalu. Namun, hanya beberapa hari kemudian, semua uangnya lenyap. Ya ampun, dia sudah memaksimalkan kartu kreditnya beberapa hari yang lalu. Ditambah lagi dengan biaya hidup yang dia berikan pada Shixin, dia sudah hampir bangkrut. Jika ini terjadi, sebelum mereka putus, dia bisa saja meminjam uang dari Ning Xiyuan. Namun, dengan keadaan seperti sekarang, tidak banyak harapan untuk itu. Karena tidak punya pilihan, dia menelepon Xu Lingling yang segera mentransfer lebih dari 10.000 yuan dari aplikasi perbankan di ponselnya. Lingling, terima kasih. Dengan sedikit malu, dia mengirim pesan kepada temannya. Jangan bilang begitu, jika kamu butuh lebih banyak, katakan saja padaku, kesehatan ibumu yang paling penting. Jangan khawatirkan soal uang. Jawaban Xu Lingling menghangatkan hati Huo Mian. Dia merasa bahwa
persahabatan ini benar-benar persahabatan yang layak dipertahankan. Sebenarnya, ketika ayah tirinya mengalami kecelakaan itu, keluarga Qin telah menawarkan untuk membayar sejumlah besar kompensasi, tetapi keluarga Huomien menolaknya. Sebaliknya, mereka bersikeras agar pengemudi yang bersalah diberi hukuman mati sebagai pembalasan. Namun, pada akhirnya, pengemudi tersebut hanya didakwa mengemudi dalam keadaan mabuk dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Di sisi lain, mereka tidak menerima sepeser pun dalam penyelesaiannya sekarang. 7 tahun kemudian, pihak yang bertanggung jawab telah lama dibebaskan dari penjara. Namun, Paman Jeng sekarang tertidur di bawah pemakaman umum North Hill, tidak pernah membuka matanya lagi. Itulah sebabnya, tidak peduli bagaimana ibunya memperlakukan atau membencinya, dia dengan tulus menerima semuanya selama 7 tahun ini. Dia juga belum bisa memaafkan dirinya sendiri. Ibu, aku bekerja shift malam hari ini dan aku akan pulang sebentar lagi. Tolong beristirahatlah dengan baik. Aku akan mengatur makan siang dan makan malammu untuk diantarkan. Jackson tidak masuk sekolah besok, jadi dia akan datang mengunjungimu. Pergilah. Yang Mirong masih memperlakukannya dengan sikap menghina yang sama. Dari sana, Huomian naik bus ke rumah sakit pertama. Dia mengecek jam tangannya. Saat dia tiba, masih ada 40 menit sampai dimulainya shiftnya. Dengan mengenakan seragam perawat, dia berjalan menuju gedung oftalmologi. Dia masih ingin memberi Ning Xiuan 1 kali lagi. Bagaimanapun juga, mereka telah bersama selama 3 tahun. Bahkan, jika tidak ada cinta di antara mereka, masih ada keterikatan yang samar. Ketika Huomian tiba, pintunya hanya setengah tertutup. Saat dia hendak mengetuk, dia mendengar suara menggoda di dalam. "Dokter Ning, kamu yang terburuk. Kamu membuat rambutku berantakan."